Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifari. Saya dari Prodi Sosiologi kelas 1A. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih penalaran oposisi. Oposisi dalam logika adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan tersebut diartikan sebagai hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang dibandingkan. Dengan berdasarkan adanya perbandingan perbedaan tersebut, maka oposisi dibedakan menjadi dua, yaitu oposisi sederhana atau oposisi satu term dan oposisi dua term atau oposisi kompleks. Oposisi satu term atau oposisi sederhana. Oposisi satu term atau oposisi sederhana adalah oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan tunggal atas dasar term yang sama, tapi berbeda dalam kualitas atau berbeda pengertian. Contohnya, semuanya adalah pelajar. Term satu-satunya tersebut merupakan predikat dari suatu yang ditunjuk atau hal yang menerangkan dalam pernyataan tersebut, yaitu pelajar. Proporsi dalam contoh tersebut tidak bisa dikatakan sebagai proporsi kategoris karena tidak mempunyai subjek. Pernyataan dalam contoh tersebut dihubungkan secara logis dalam bentuk pernyataan lain yang sama term, tapi beda kuantitas dan kualitas, yaitu ada sebagian yang tidak mengajar. Hubungan pernyataan tunggal itu disebut dengan oposisi sederhana. Jenis oposisi satu term atau oposisi sederhana berdasarkan perbedaan dan persamaan antara kuantitas dan kualitasnya. Maka oposisi satu term atau oposisi sederhana dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, oposisi kontraris atau kontrari. Yang kedua, oposisi subkontraris atau subkontrari, dan yang ketiga, oposisi kontradiktoris atau kontradiksi, dan yang terakhir, oposisi subalternatif. Oposisi kontraris atau kontrari adalah pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Biasa dirumuskan dengan semua S sama dengan P, semua S tidak sama dengan P. Hukum yang digunakan adalah apabila pernyataan yang satu benar, yang lain pasti salah, dan apabila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat juga benar dan dapat juga salah. Contohnya seperti semua anak kecil suka jajan, semua anak kecil tidak suka jajan. Yang kedua, oposisi subkontraris atau oposisi subkontrari. Oposisi subkontraris atau subkontrari adalah pertentangan antara dua pernyataan partikular atas dasar satu term yang sama, tapi berbeda dalam kualitasnya. Biasanya dirumuskan dengan sebagian S sama dengan P, sebagian S tidak sama dengan P. Hukum yang digunakan adalah apabila pernyataan yang satu salah, yang lain dapat diakui benar, dan apabila pernyataan yang satu benar, maka yang lain dapat benar, dapat juga salah.
sebagai contohnya seperti sebagian air adalah minuman, sebagian air bukan minuman. Yang ketiga, sisi kontradiktoris atau kontradiksi. Oposisi kontradiktoris adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama, tapi berbeda dalam kuantitas dan kualitasnya. Biasa dirumuskan dengan universal dulu baru partikular. Hukum yang digunakan adalah apabila pernyataan yang satu diakui benar, maka yang lain pasti salah. Dan apabila pernyataan yang satu diakui salah, maka yang lain pasti benar. Contohnya, semua ibu-ibu suka belanja, sebagian ibu tidak suka belanja. Yang terakhir, oposisi subordinasi. Oposisi subordinasi adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu yang sama dan berkualitas sama, tetapi berbeda dalam kuantitasnya. Rumusnya partikultural dulu baru universal, tapi tidak oposisinya. Hukum yang digunakan adalah apabila pernyataan partikular salah, maka yang universal pasti salah, dan apabila pernyataan partikular benar, maka yang universal tidak dapat diketahui benar salah atau salah. Contohnya seperti sebagian mahasiswa tidak suka ayam geprek, semua mahasiswa suka ayam geprek. Sekian penjelasan penalaran oposisi dari saya. Jika ada salah kata dan bahasa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.